Perkenalkan, nama saya Kenji. Saya di sini akan mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 untuk mendemonstrasikan basis data yang telah kami buat. Jadi yang akan kami demonstrasikan adalah sistem basis data perpustakaan yang telah kami rancang. Database ini memiliki 8 tabel utama yang saling berelasi untuk menangani alur peminjaman, pengembalian, inventaris buku, dan lain-lain. Jadi pertama-tama kita akan mendemonstrasikan query join. Nah, kita akan menghubungkan dua tabel, yaitu tabel buku dan tabel penulis, menggunakan inner join, yang dimana inner join ini akan mengambil data yang sama-sama memiliki pasangan di dua tabel tersebut. Nah, kedua tabel tersebut dihubungkan oleh atribut ID penulis di masing-masing tabel. Nah, tujuannya adalah menampilkan data buku bersamaan dengan siapa penulisnya. Nah, selanjutnya adalah subquery. Nah, kita akan membuat query yang menampilkan daftar buku beserta total berapa kali buku tersebut dipinjam berdasarkan data di tabel detail peminjaman. Nah, lalu untuk query-nya kita akan menggunakan select atau menampilkan kolom ID buku, judul buku, dan kolom total dipinjam dari tabel buku. Nah, untuk kolom total dipinjam, kita akan mendefinisikan dari subquery. Nah, untuk subquery sendiri adalah select if null. If null ini adalah antisipasi jika suatu kolom kosong terdiri dari dua data utama dan data alternatif. Nah, data utama di sini adalah penjumlahan dari kolom jumlah dari tabel detail peminjaman. Nah, data alternatifnya adalah kosong. Jika kolom total pinjam itu kosong, maka tidak akan bernilai 0, tapi akan bernilai angka 0. Nah, if 0 ini akan diambil dari tabel detail peminjaman, di mana kolom ID buku dari detail peminjaman itu selaras dengan kolom ID buku di tabel buku. Nah, bisa dilihat dari tabel berikut yang berisi masing-masing dari judul buku serta total dipinjamnya buku tersebut. Selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan indeks dan optimasi. Nah, untuk suatu perbandingan, kita akan explain suatu baris di tabel anggota, di mana kolom namanya itu berisi data Sinta. Nah, bisa kita perhatikan kolom type menunjukkan nilai AL dan kolom possible keys akan bernilai 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa database harus melakukan full table scan atau memeriksa satu persatu awal dan akhir. Jadi, kolom type ini menjelaskan bagaimana database mengeksekusi dan mengambil baris data dari tabel. Nah, ketika menunjukkan nilai AL, maka database itu harus menelusuri semua baris satu persatu. Sedangkan kolom possible keys itu menunjukkan daftar indeks yang tersedia dan bisa digunakan oleh database. Nah, ketika menunjukkan nilai 0, artinya tidak ada indeks yang tersedia untuk digunakan oleh database. Nah, selanjutnya kita akan membuat indeks dengan query create index dengan nama indeks idx underscore nama anggota di tabel anggota di kolom nama. Nah, setelah itu langsung kita explain lagi seperti yang tadi. Nah, bisa dilihat suatu perubahan di kolom type dan possible key. Kolom type akan berubah menjadi ref, bukan all lagi. Sedangkan kolom possible key akan berisi nama indeks yang kita buat tadi. Nah, jadi baris yang akan diperiksa akan langsung mengerucut ke jumlah baris yang cocok saja. Hal ini membuat query berjalan sangat instan. Nah, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan hak akses. Jadi, kami akan membuat 3 user di sini, yaitu admin perpus, petugas perpus, dan anggota perpus. Untuk admin perpus sendiri, ini akan diberikan semua hak akses. Admin bisa melakukan create,
alter, drop, serta select, insert, update, delete di semua tabel. Nah, sedangkan untuk petugas perpus hanya akan diberikan hak akses select, insert, dan update pada tabel data operasional seperti tabel anggota, buku, peminjaman, detail peminjaman, dan pengembalian. Petugas tidak boleh melakukan drop atau alter tabel. Nah, untuk anggota sendiri hanya akan diberikan akses untuk melakukan pencarian di dalam database menggunakan select. Nah, kita langsung mencoba yang admin perpus dengan login MySQL min.u admin perpus min p dengan password yang sudah kita tentukan tadi. Di sini kita akan mencoba select all from dari tabel anggota. Oh ya, jangan lupa untuk menggunakan sistem perpus dulu agar bisa membaca lebih akurat. Bisa dilihat bahwa admin perpus bisa menggunakan perintah select. Nah, lalu kita coba insert. Di sini kita akan mencoba insert data ke tabel buku. Nah, setelah kita insert, bisa kita lihat bahwa admin bisa menambahkan data-data baru ke semua tabel. Nah, di sini kita akan mencoba update atau mengubah data yang sudah ada. Nah, di sini kita akan mencoba mengupdate tabel anggota dan mengubah nomor handphonenya. Kita mengubah kolom yang memiliki ID anggota A001. Nah, bisa dilihat bahwa baris yang memiliki ID anggota A001 atau Andi itu berubah. Awalnya adalah 08111111, sedangkan sekarang sudah berubah sesuai yang sudah kita tentukan tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba perintah alter table. Nah, dengan alter table ini, saya akan menambahkan kolom email di tabel anggota. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada kolom baru, yaitu kolom email yang sudah kita tambahkan tadi. Sekarang kita akan menggunakan user petugas perpus untuk menguji hak aksesnya. Seperti yang tadi saya demonstrasikan, petugas itu hanya diberi akses select, insert, dan update di tabel anggota, peminjaman, detail peminjaman, serta pengembalian. Nah, di sini kita akan mencoba untuk select dari tabel anggota. Nah, bisa dilihat di sini berhasil. Petugas perpus bisa select dari tabel anggota. Kita akan mencoba ke tabel petugas. Karena tadi tidak diberikan hak akses, seharusnya ini ditolak. Nah, seperti yang bisa kita lihat, karena petugas perpus itu tidak memiliki hak akses ke tabel petugas, maka akses akan ditolak. Nah, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan sebuah revoke. Nah, kita akan berpindah ke user bawaan MySQL dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah revoke atau mencabut hak akses dari user petugas perpus. Kita akan mencoba mencabut hak aksesnya terhadap tabel anggota. Kan tadi kita sudah mencoba untuk select dari tabel anggota menggunakan user perpus dan bisa. Bagaimana jika kita revoke? Nah, seperti yang bisa kita lihat, akses akan ditolak karena hak akses sudah dicabut dengan perintah revoke tadi. Sekian dari demonstrasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan kata dan perbuatan. Dari saya pribadi, Kenji Muhammad Adi Susilo, saya memohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan tidak bisa
menghadiri presentasi kemarin. Saya ada acara mendadak dan tidak bisa ditinggalkan. Saya sangat memohon pengertiannya. Sekali lagi terima kasih.